Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Vanessa Herman, dan pastinya rekan saya ya, Kevin Judo Huta Barat. Hai Kev, apa kabar nih Kev? Tentunya baik, Van. Fani gimana keadaannya? Baik juga nih. Oke, sip. Semoga teman-teman juga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat pastinya ya. Ya. Nah Kev, balik lagi nih, kita mau ngobrolin tentang seputar teknikal pasti nggak jauh-jauh ya. Cuma kalau biasanya kita udah membahas berbagai macam indikator gitu ya dari teknikal. Nah sekarang kita mau balik back to basic lagi nih Kev. Oke. Nah jadi ini ada pertanyaan juga nih ya, sekaligus mungkin menjawab pertanyaan teman-teman netizen yang ibaratnya baru pertama kali nih mau mulai investasi gitu ya. Banyak juga yang tanya apa sih Kak perbedaannya dari chart-chart yang ada, karena ada yang namanya line, ada yang bar, ada yang candle gitu ya. Pakainya sebetulnya bagusnya yang mana sih? Nah itu yang kita bahas ya. Nah mungkin langsung aja nih Kev, bisa dijelasin nggak nih Kev, bedanya apa sih? Nah sebenarnya begini teman-teman, memang charting sendiri mempunyai jenisnya masing-masing ya. Ada tadi sudah diutarakan oleh Fanny, yaitu pertama line chart, dan kedua itu ada bar chart, lalu yang ketiga adalah candle chart. Nah untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu. Nah yang pertama kita akan membahas yaitu tentang line chart. Nah tampilannya seperti apa? Berikut tampilannya. Nah di layar teman-teman nih ada tampilan saham Excel Axiata dan kode sahamnya adalah EXCL. Dan ini chartnya adalah daily ya, dilihat di sini daily. Nah sekarang kita bahas di sini adalah line chart ya. Jadi line chart itu gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi dia punya garis ya, halnya seperti ini. Nah indikasi garis ini sebenarnya hitungannya adalah closing market. Nah teman-teman perhatikan di sini, di mana setiap saya ganti kursornya itu akan berubah. Karena pasti tentunya adalah setiap hari pergerakan saham akan berubah satu dengan lain halnya gitu ya. Nah di sini kalau tanggal 23 Juli closingnya 2.450. Kalau saya tambah lagi ke sebelah kanan 26 Juli closingnya jadi 2.410, lalu seterusnya gitu ya. Dan ini ada poinnya sebagai plus poin. Di sini ada persentasenya ya. Jadi kalau di sini terlihat bahwa dari charting pakai line tuh gambarnya kayak gini gitu. Jadi informasi yang kita dapat adalah harga closingnya. Dan kebetulan misalnya taruhlah kita tanggal 20 Juli nih. Tanggal 20 Juli ini naik 40 poin ya, atau 1,60% di level 2.540. Inilah demikian gambaran dari chart line chart gitu ya. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan line chart tadi udah Kevin jelasin juga ya, bahwa bentuknya ini kayak garis aja gitu ya ibaratnya ya. Dia nggak bisa mengindikasikan harganya tuh tutup di berapa, kemudian open high low-nya itu nggak kelihatan ya. Jadi yang sudah membentuk chart itu adalah sebetulnya harga closing aja, intinya seperti itu ya. Nah Kev, lanjut nih Kev, tadi udah bahas line, sekarang kalau bar chart sendiri itu seperti apa sih? Oke, nah untuk bar chart itu sebenarnya kita lihat tampilannya ini agak berbeda dengan line. Nah bagaimana lihat detail-detailnya silakan di layar teman-teman ya. Nah ini kita akan bahas masih sama yaitu saham XCL, dimana kalau kita perhatikan kita udah ganti menjadi bar chart ya, yang tadi line chart sekarang bar chart. Nah bar chart dan line chart ini berbeda satu dengan yang lainnya karena kalau kita lihat udah ada beberapa indikator open ya, harga pembukaan, misalnya harga pasar open itu jam 9. Terus ada harga high itu adalah harga di mana menyentuh level posisi tertinggi pada saat itu. Lalu level low ya itu yang menyentuh level bawah pada saat itu. Lalu juga level closingnya, which is sebenarnya kalau market jam 3 kan. Nah di sini terlihat gambarnya itu ada sedikit seperti kayak lidi ya, atau gambarnya ya seperti batang sih. Dan ini terlihat bahwa ada, kalau merah ini terjadi penurunan gitu ya, kalau hijau dia terjadi kenaikan. Nah ini tampilan dari bar chart gitu. Oke, nah itu tadi penjelasan dari Kevin ya mengenai bar chart. Nah bedanya apa? Mungkin kalau bar chart itu lebih kayak ke arah batang pohon gitu ya bentuknya benar. Cuma ini juga udah lumayan membantu nih teman-teman, karena udah kelihatan gitu ya, ibaratnya harga high-nya di berapa, low-nya di berapa, open di berapa, close-nya di berapa gitu ya. Nah terakhir nih Kev, tapi kalau untuk candle chart sendiri nih kayak gimana sih contohnya? Oke,
Untuk candle chart kita langsung aja lihat tampilannya. Sekarang kita akan bahas jenis yang terakhir yaitu candle chart. Nah, candle chart itu lebih terang ya dibandingkan bar chart. Kalau tadi kan teman-teman sempat sekilas ngeliat bar chart tuh kayak batang yang sebenarnya agak kurang kelihatan kalau kita zoom out gitu ya. Nah, tapi kalau kita zoom in ini dengan candle chart ini lebih terang. Jadi merahnya tuh jelas banget nih. Jadi terjadi penurunan cukup signifikan nih merahnya nih, lalu juga hijaunya juga kalau naik terang banget gitu dan tajam gitu. Jadi kita sebenarnya untuk menganalisa sebenarnya prefer sih sebenarnya yang paling enak candle chart ya, karena dari segi warna ada, dari segi ketajaman dari chartingnya juga bagus gitu. Makanya kadang tuh kalau kita mengukur resistance support kan mau nggak mau harus dari jauh ya, dari jauh. Nah ini kelihatan nih support resistannya di mana gitu. Kalau misalnya tren dari jangka pendeknya ternyata support resistannya nggak kelihatan kalau kita zoom in gitu ya. Tapi kalau kita mau cari yang jauh ya kita bisa kelihatan gitu untuk support resisten yang kuatnya di mana, area mana. Nah ini pemakaian dari candle chart dan biasanya para analis ini memakainya yang tipe yang candle chart ya, jadi lebih terang, lebih bagus warnanya gitu ya. Dan ini bisa kalau zoom out ini masih kelihatan pergerakannya karena tetap bahwa candle yang warna hijau ini adalah terjadi penguatan dan sebaliknya merah adalah pelemahan gitu ya. Itu aja dari candle chart. Oke, nah jadi candle ini sebenarnya kelihatannya udah paling jelas ya dibandingkan dengan line dan juga bar. Karena kenapa teman-teman udah bisa lihat opennya di berapa, high low, close-nya di berapa ya, dan juga ada warnanya nih. Ada bisa merah, bisa hijau gitu ya, mengindikasikan sahamnya lagi naik atau lagi koreksi seperti itu ya. Nah, itu aja mungkin Kev, thank you banget untuk penjelasannya. Semoga ini bisa menjadi menjawab pertanyaan juga ya dari teman-teman mengenai perbedaan dari ketiga chart tersebut ya. Nah, pastinya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!